selamat datang di video leaflet dari kelompok 1 untuk video yang pertama. Di sini kami dari kelas A 2018. Yang pertama ada Veronica Arin, bisa dipanggil Arin. Kemudian ada saya sendiri, Jen Magistra Noverita, bisa dipanggil Jen. Kemudian ada Alberta Prima Natalia, bisa dipanggil Alberta. Lalu ada Michelle Valencia Dianta, bisa dipanggil Michelle. Lalu ada Ignatius Novrian Kurung, bisa dipanggil Rian. Oke, kita langsung mulai ya untuk leaflet yang pertama. Nah, di sini ada salep mata. Nah, salep mata itu apa sih sebenarnya? Salep mata merupakan sediaan steril untuk pengobatan mata menggunakan dasar salep yang cocok dan biasanya digunakan untuk mengatasi mata kering, kemudian alergi dan infeksi bakteri. Nah, indikasinya bagaimana? Nah, indikasinya salep ini diindikasikan untuk terapi antimikroba. Di sini bisa antibakteri, kemudian antifungi atau antipatogen yang lainnya atau mikroba yang lainnya begitu. Nah, di sini kami mau membahas mengenai dagu sibunya. Sebelumnya apa sih dagu sibu itu? Nah, dagu sibu. Nah, dapatkan, gunakan, simpan dan buang. Yang pertama, di mana kita bisa mendapatkan salep mata ini? Kita bisa mendapatkan salep mata di rumah sakit, klinik dan apotek. Tentunya apabila salep ini diindikasikan untuk antibakteri harus dengan resep dokter begitu ya. Kemudian untuk cara penggunaannya, gunakannya itu bagaimana sih caranya penggunaan salep mata? Yang pertama, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan dipastikan sampai bersih ya. Kemudian nanti bisa dilap menggunakan tisu. Kemudian perlu dihindari untuk menyentuh ujung salep. Jadi misalnya kita sudah buka, nah itu jangan sampai disentuh langsung dengan menggunakan tangan seperti itu. Kemudian untuk langkah ketiga, kepala dicondongkan ke belakang, lalu ditarik kelopak mata ke bawah. Nah, nanti kelopak matanya ditarik menggunakan telunjuk, sehingga nanti di bawah mata itu terbentuk kantung, seperti itu. Kemudian, tub salepnya itu dipegang dengan tangan yang lainnya, kan tangan yang ini misalnya memegang, menahan mata tadi untuk membentuk kantung, dan tangan yang sebelah sini digunakan untuk memegang tub, kemudian dioleskan sejumlah dosis yang sudah ditentukan sesuai dengan resep dan sesuai dengan aturan pakai. Jangan sampai ujung tub itu nanti menyentuh bagian mata atau bulu mata. Nah, kalau menyentuhnya nanti bagaimana? Kalau menyentuh nanti bisa terjadi kontaminasi, seperti itu. Nah, kemudian langkah kelima, dikedipkan mata secara perlahan, kemudian ditutupkan mata selama 1-2 menit. Nah, nanti kalau sudah 1-2 menit, kemudian mata digerakkan ke kiri dan ke kanan, kemudian atas ke bawah, lalu salep mata yang berlebihan, misalnya menempel di sisa-sisa di pinggir, dibersihkan dengan menggunakan tisu. Dan untuk langkah keenam, salep mata yang berlebih pada tub, nanti dibersihkan menggunakan tisu, dilap menggunakan tisu yang bersih supaya tidak terkontaminasi. Kemudian ditutup ujung tubnya dengan penutupnya tentunya, ditutup dan dipastikan sampai kencang seperti itu. Kemudian untuk langkah ketujuh, setelah menggunakan salep mata, kemudian nanti kita mencuci tangan kembali menggunakan sabun dan tisu, dilap dengan tisu yang kering seperti itu. Baik, langkah selanjutnya dalam dagu sibu yaitu yaitu simpan. Untuk cara penyimpanan sendiri, teman-teman dapat menutup rapat salep mata dan disimpan di ruangan yang sejuk, kering, dan terhindar dari cahaya matahari langsung. Hindari bagian ujung kemasan dari terkena kulit, mata, atau benda lain agar tidak terkontaminasi oleh bakteri. Selanjutnya, jangan menggunakan satu kemasan salep bergantian dengan orang lain, entah itu keluarga atau teman, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Salep mata yang telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari untuk digunakan kembali.
Penjelasan selanjutnya dari Dagusibu yaitu buang. Hilangkan informasi seputar obat dan identitas. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan menghindari penyalahgunaan obat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salep mata yang sudah rusak, habis pakai, dan kadaluarsa dapat dibuang dengan mengembalikan ke apotek atau dibuang dengan mandiri. Lalu, bagaimana cara membuang secara mandiri? Cara pembuangan secara mandiri dapat dilakukan dengan yang pertama, mengeluarkan obat dari wadah aslinya. Selanjutnya, mengencerkan obat dengan air, lalu dapat memasukkannya ke dalam wadah yang tertutup, rapat, lalu dapat dibuang wadah tersebut ke tempat sampah. Ingat, tidak dibuang ke sembarang tempat ya teman-teman. Selanjutnya, diperhatikan juga, dianjurkan tidak segera melakukan aktivitas setelah memakai salep mata. Jangan menggunakan salep mata pada saat menggunakan lensa kontak. Jika setelah menggunakan salep mata mengalami perburukan, segera hubungi dokter. Sekian pemaparan kelompok kami tentang sediaan salep mata. Semoga penjelasan dari kami dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih. Teman-teman jangan lupa memberikan komentar berupa pertanyaan di kolom komentar ya. Terima kasih.